Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, materi kita hari ini adalah tentang jinayat. Adapun kompetensi dasar menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya, menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayat. Adapun tujuan pembelajarannya, menjelaskan pengertian pembunuhan, mengklasifikasikan macam-macam pembunuhan, menjelaskan hukuman bagi pembunuh, menjelaskan hikmah dilarangnya pembunuhan. Pembunuhan. Pengertian pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sementara pengertian pembunuhan secara istilah adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Al-Qatslul Amdi adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik itu yang melukai atau memberatkan mutsaqol. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Al-Qatlu Shibahil Amdi adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya niat untuk membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Qatlul khata', yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu tiga kemungkinan. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ini pelakunya diberikan hukuman qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat mughaladzah atau denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Tidak dikisos, ia dihukum dengan membayar diyat mughaladzah atau denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahun sepertiga. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Membayar diyat mukhafafah atau denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban dan setiap tahunnya dibayar sepertiga. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya.
Penerapan hukuman yang berat bagi pelaku pembunuhan dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Untuk tugas kalian semua, yang pertama, berikan contoh pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Yang kedua, jelaskan hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Yang ketiga, sebutkan minimal 2 alasan mengapa pelaku tindak jinayat ini perlu dihukum.